Hai semua, hai cantik dan tampan. Apa kabarnya hari ini? Semoga masih tetap selalu sehat dan selalu bersemangat. Oke, ready ya untuk nonton bareng-bareng lagi sebuah film yang cukup menyayat hati kita semua. Karena film ini diangkat dari kisah nyata seorang anak perempuan yang bernama Sarah yang diperankan oleh Stephanie Scott, dikurung selama 24 tahun oleh ayahnya sendiri yang bernama Don yang diperankan oleh Jude Nelson di basement rumah mereka hingga dilecehkan, dipaksa melayani ayahnya dan sampai melahirkan 3 orang anak yang dirawat di dalam basement itu. Belum apa-apa udah menyayat hati kita semua. Bayangin deh, ini tuh kisah nyata guys. Apakah Sarah akan bertahan dan berhasil kabur dari keadaan mengerikan itu? Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita take off ke filmnya karena aku udah gak sabar lagi buat ceritain ke kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. 1, 2, 3. Let's go. Cerita diawali dengan diperlihatkan sebuah keluarga yaitu Sarah yang berumur 17 tahun, Ami sang kakak yang berumur 20 tahun, dan ayah ibu mereka Doni dan Reni. Malam itu Sarah meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke sebuah pesta. Berbeda dengan ibunya yang langsung mengizinkan, ayahnya justru melarangnya. Jadi ayahnya di sini cukup overprotective ya sesungguhnya sama anaknya. Karakter Sarah di sini memang lumayan agak pembangkang ya guys, berbeda dengan kakaknya. Dan benar saja, karena ia pembangkang dan keras kepala, ia tetap mengendap-endap keluar bersama kekasihnya yang bernama Chris. Kejadian itu ternyata langsung diketahui oleh sang ayah dan ibunya dan membuat sang ayahnya marah besar. Pagi harinya, Sarah pulang dan ayahnya langsung memarahinya dan melarang ia keluar selama 1 minggu. Bukannya menyesali perbuatannya, Sarah justru balik mengancam ayahnya ini bahwa ia berjanji akan keluar dari rumah saat ia berusia 18 tahun. Sementara di rumah, Ami dan ibunya selalu setia mendengarkan celotehan Sarah tentang dia yang ingin keluar berkeliling dunia setelah usianya 18 tahun. Mendengar hal itu, ayahnya terlihat mengunjungi sebuah basement yang hanya diketahui oleh dirinya saja. 3 bulan kemudian, Sarah telah lulus dari sekolahnya. Pagi itu, saat ibunya hendak keluar, ayahnya Don meminta Sarah untuk membantunya membawa sebuah box besar ke dalam basement tadi. Di ruang itu, Sarah terlihat kebingungan karena ia sesungguhnya tidak pernah tahu tentang ruangan itu sebelumnya. Dan lalu dengan cepat sang ayah langsung mengunci Sarah sendirian. Jadi ini titik awal penderitaan Sarah ya guys. Siap-siap ambil tisu dan tahan emosi kalian. Ayahnya ternyata telah membuat sebuah ruangan kedap suara dan menutup seluruh ventilasi yang ada hingga teriakan Sarah tidak terdengar oleh siapapun di rumah. Malam harinya, sebagai seorang ibu, Reni mulai khawatir karena Sarah tidak kunjung pulang. Ami mencoba menenangkan ibunya dan berasumsi bahwa Sarah hanya sedang menginap di rumah temannya saja. Di bawah basement, Sarah menyadari bahwa box yang mereka bawa tadi ternyata berisi pakaian dan makanan untuknya. Malam berikutnya, Don datang mengunjungi basement. Sarah dengan sigap berusaha untuk kabur, namun ternyata basement itu memiliki pintu lain dan akhirnya Sarah pun kembali diseret masuk ke ruangan itu. Dan yang paling miris di sini adalah sang ayah kemudian melecehkan dengan sangat kejam. Iya, aku tahu kita semua pasti nggak akan nyangka kalau seorang ayah bakal ngelakuin hal sekeji ini. Nggak waras ayahnya. Oke lanjut, karena sang putri tak kunjung pulang, Reni pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Namun Don langsung memberikan keterangan kepada polisi bahwa Sarah mungkin saja kabur ke luar negeri seperti keinginannya selama ini. Polisi pun tetap berjanji akan berusaha mencari Sarah. Sudah seminggu Sarah terkurung di basement dan membuatnya semakin frustasi. Pagi itu, Chris, pacar Sarah, datang menanyakan Sarah yang tiba-tiba menghilang. Don yang melihatnya langsung mendatanginya dan membuat cerita bahwa Sarah telah kabur dengan seorang pria bernama Mike.
Chris yang mendengar hal itu tentu saja kecewa dan pergi dari sana. Malam harinya, tepat di hari ulang tahun Sarah, Don datang membawa kue dan ia juga memberikan sebuah gaun merah kepada putrinya itu dengan alasan agar ia terus bergairah melecehkan anaknya tersebut. Parah banget film ini. Dan ini kisah nyata guys, tragis banget nasib Sarah ini. Hari demi hari terus berganti. Sekarang Don hanya datang untuk mencari kepuasan kepada putrinya itu. Dan saat sekali ini ia mencoba untuk melecehkannya lagi, Sarah pun berusaha untuk menyerangnya dengan sebuah tutupan kaleng. Namun Don berhasil menghalaunya dan ia kembali melecehkan putrinya itu dengan sangat sadis. Waktu dengan sangat cepat berlalu. Sarah telah terkurung selama 1 tahun dan tengah mengandung dan menantikan kelahiran anak dari ayahnya sendiri. Di sana rupanya Don sudah memberinya buku panduan melahirkan dan akhirnya saat hari lahir tiba dengan sekuat tenaga Sarah berjuang sendiri dan berhasil melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Mary. Kini sang anak Mary telah tumbuh menjadi anak gadis kecil yang cantik dan Sarah kembali hamil lagi. Tahun-tahun terus berganti, anak kedua pun lahir dan di tengah mengurus dua anak tersebut, Sarah kembali mengandung anak ketiga dari ayahnya tersebut. Ini masih pantas nggak sih disebut ayah? Sarah selalu meminta kepada Don agar anaknya melihat dunia luar, namun tentu saja Don menolaknya karena hal itu bisa membahayakan dirinya. Suatu hari, Reni mulai menaruh curiga kepada Don yang tidak pernah khawatir pada putri mereka. Ini tuh pelajaran sih buat ibu. Harusnya seorang ibu tahu seluruh penjuru rumah. Ditambah lagi, Don selalu menolak permintaannya untuk memanggil detektif khusus agar membantu mencari putri mereka yang hilang. Don justru menyuruh Reni hanya fokus pada putri mereka, Amy. Suatu hari, penyakit asma Mary kambuh. Sarah meminta obat, namun Don membawa obat dosis orang dewasa untuk putrinya. Putrinya atau cucunya? Sarah memohon kepadanya agar segera membawa Mary ke rumah sakit, namun Don tidak menghiraukannya sama sekali. Pagi itu, Chris datang untuk bertanya kabar Sarah kepada Amy. Chris menanyakan tentang Sarah yang kabur bersama Mike. Amy yang mendengar hal itu kemudian bertanya dari mana Chris mendengar info tersebut. Dan Chris menjawab bahwa Don yang memberitahunya. Amy mengatakan bahwa tidak ada yang mengenal laki-laki bernama Mike sebelumnya. Malam harinya, karena pengakuan Chris tadi, Reni dan Amy bertengkar hebat dengan Don dan bertanya apa maksud dari perkataannya. Hingga Don tak sadar, ia meninggalkan kunci basement dan Amy pun mengambilnya. Sedikit lagi, Amy membuka rak buku dan menemukan pintu rahasia itu. Namun, Don berhasil lagi dan lagi menemukannya dan meminta kuncinya kembali. Tahun demi tahun pun berganti, Sarah kembali lagi melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Thomas. Kali ini dia meminta dan memohon kepada Don agar membawa Thomas ke atas karena ruangan mereka tidak lagi cukup dan membuat alibi agar ia juga bisa dengan leluasa melayani Don. Pagi harinya, sang ibu Reni menemukan bayi Thomas di depan rumah mereka dan sebuah surat berisi tulisan Sarah. Don rupanya meletakkan anaknya atau cucunya, aku nggak ngerti nyebutnya apa, di depan rumah mereka. Reni yang melihat surat dari anaknya merasa lega karena ia tahu anaknya masih hidup dan baik-baik saja. Dan sayangnya ada satu surat yang tertinggal tentang permintaan tolong Sarah dan lagi-lagi ditemukan oleh Don. Dan kalian pasti tahu hukuman untuk Sarah apa? Iya, lagi dan lagi Sarah harus melayani nafsu ayahnya dengan kejamnya. 14 tahun waktu berlalu. Kini Mary dan Mike sudah tumbuh beranjak remaja dan Sarah tengah hamil lagi anak keempat. Mary muncul di hadapan Don dengan wajah yang sudah dipenuhi makeup. Don yang tengah sadar melihat kecantikan Mary membuat Sarah khawatir Mary akan bernasib sama dengan dirinya. Ini jahat banget sih kalau sampai dia berlaku tidak senonoh dengan putrinya, cucunya. Malam harinya, ruangan mereka bocor karena hujan yang sangat deras. Sarah yang melihat hal itu merasa sangat senang dan tanpa ragu terus menggali lubang dari atas atap itu untuk mencari pertolongan menggunakan cahaya senter. Dan benar saja seorang laki-laki bernama Brad melihat hal itu dan mengetuk rumah Sarah. Dan lagi yang membuka pintu adalah Don.
Dan yang mengetahui hal itu langsung menemui Sarah dan memukulnya tanpa ampun, dan bahkan sampai membuat putrinya itu mengalami keguguran. Tentu saja peristiwa itu semakin membuat Sarah menderita. 17 tahun pun berlalu, Mary dan Mike kini mulai bertanya mengapa hidup mereka sangat berbeda dengan orang-orang yang ada di televisi dan mengapa mereka tidak pernah keluar dari ruangan itu. Sebagai seorang ibu, tentu saja Sarah tidak bisa menjawabnya dan hal itu membuatnya semakin frustasi. Namun pada akhirnya, karena ia merasa anaknya sudah mulai beranjak dewasa, ia pun memutuskan untuk menceritakan hal yang sebenarnya. Mendengar kisah sang ibu membuat Mary dan Mike langsung menangis hingga mengakibatkan asma Mary kambuh lagi dan mereka harus duduk di bawah ventilasi untuk mendapatkan udara. Ya Allah, sedihnya. 20 tahun berlalu, Don yang ternyata sudah tidak lagi bekerja mulai mengalami kesusahan finansial hingga ia jarang memberikan makanan dan obat-obatan kepada Sarah dan dua anaknya di basement. Karena hal itu, asma Mary kambuh semakin parah. Sarah menunggu Don datang dan saat itu ia sangat memohon kepada Don agar membawa putrinya ke dokter karena nyawanya sedang terancam. Akhirnya Don mengalah dan membawa Mary ke dokter bersama Sarah, sedangkan Mike ditinggal tanpa udara sebagai jaminan. Untuk pertama kalinya selama 20 tahun ia kembali melihat ruangan di dalam rumahnya. Sesampainya di rumah sakit, Mary langsung ditangani dan Sarah diminta untuk mengisi sebuah formulir. Menemukan kesempatan itu, Sarah dengan cermat mencari cara untuk meminta pertolongan. Ia dengan sengaja menumpahkan air ke formulir sehingga Don harus meminta ulang formulir ke bagian pelayanan. Dan saat itu, dengan cepat Sarah menuju ke seorang suster yang kebetulan sekali sedang bersama seorang polisi. Don yang merasa nasibnya di ujung tanduk berusaha untuk kabur, namun polisi tersebut mengejarnya untuk mencegahnya. Saat itu juga polisi kemudian berdatangan ke rumah Don. Mereka juga berhasil menyelamatkan Mike yang terlihat sekarat akibat kehabisan oksigen terkurung di basement. Rennie yang melihat kenyataan di depan matanya hanya bisa menangis histeris. Setelah kepergian Don, kehidupan Rennie, Amy, dan Sarah serta ketiga cucunya semakin membaik. Chris sang pacar pun datang mengunjunginya dan meminta maaf karena percaya begitu saja pada Don. Sarah juga bercerita bahwa selama di basement ia juga selalu memikirkan Chris. Akhirnya mereka kembali bersama dan film pun tamat. Oke, itu tadi review filmnya. Sejujurnya film ini membuat aku tidak lagi bisa berkata-kata karena coba bayangin seorang wanita mengalami kehidupan yang pahit selama 20 tahun akibat ulah sang ayah yang harusnya menjadi pelindung dan payung bagi putrinya. Dan hebatnya ia mampu bertahan. Menurut informasi, kejadian ini terjadi pada tahun 1984 ya guys, dan hingga kini sang putri hidup dengan identitas baru di sebuah desa di Austria dengan rumah yang selalu berada di bawah pengawasan CCTV dan patroli polisi di setiap sudut dan dilarang melakukan wawancara maupun foto sekalipun. Tidak ada yang mengetahui wajah sang putri yang sekarang karena diperkirakan umurnya berkisar 50 tahun dan identitasnya dirahasiakan demi kehidupan yang baru dan sang ayah menghabiskan sisa umurnya di dalam penjara. Oke, sekian dulu kisah tragisnya. Waktu landing sudah dekat. Terima kasih kepada kalian yang masih setia menyaksikan video dari kita. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.